Kamu pernah ngerasa takut nyoba sesuatu, padahal kamu tahu itu penting. Kamu tahu itu bisa jadi langkah besar dalam hidupmu. Tapi entah kenapa, tubuhmu menolak. Tanganmu dingin, hatimu gelisah, dan kamu mundur, diam-diam. Lalu kamu menyalahkan diri sendiri. Kamu bilang kamu pengecut. Kamu lemah, gak berani ambil resiko. Tapi, boleh aku bilang sesuatu? Takut gagal itu bukan salahmu. Itu bukan tanda kamu lemah. Itu cuma tanda kamu manusia. Kita semua pernah takut gagal. Takut dipermalukan. Takut dihina. Takut orang lain melihat kita jatuh dan berkata, "Tuh kan, aku bilang juga apa." Dan rasa takut itu bukan datang tiba-tiba. Dia tumbuh dari pengalaman yang gak pernah kamu ceritakan ke siapa-siapa. Mungkin dulu kamu pernah dibilang gak cukup baik. Atau kamu pernah gagal sekali dan orang-orang malah menjauh. Atau mungkin kamu terlalu sering dibandingkan sampai kamu percaya bahwa gagal sama dengan aib. Bahwa gagal sama dengan akhir dari segalanya. Padahal, gagal itu cuma satu bagian kecil dari proses bertumbuh. Tapi sayangnya, kita diajarkan untuk malu saat jatuh daripada bangga saat bangkit. Dan sekarang, otakmu cuma lagi ngelindungi kamu. Dari rasa sakit, dari malu, dari kekecewaan yang sama. Tapi apakah itu berarti kamu harus berhenti selamanya? Pelan-pelan ya. Karena yang sedang kamu lawan bukan cuma tantangan di luar sana, tapi juga luka yang kamu simpan diam-diam di dalam. Dan menyembuhkan luka selalu butuh waktu. Pernah nggak kamu ngerasa lebih aman saat diam daripada harus melangkah dan menghadapi kemungkinan gagal? Itu karena otak kita tidak suka ketidakpastian. Dalam psikologi, otak manusia memang dirancang untuk bertahan, bukan untuk sukses, bukan untuk berkembang, tapi bertahan, aman. Dan bagi otak, kegagalan itu seperti bahaya. Sesuatu yang tak pasti, sesuatu yang bisa melukai harga diri, membuat kita malu, takut, ditolak. Makanya, setiap kali kita ingin mencoba hal baru, otak mengirimkan sinyal peringatan. Jangan, ini bisa berbahaya. Padahal yang kita lakukan hanyalah mulai usaha kecil, daftar beasiswa, kirim CV, atau ngomong di depan orang. Tapi otak nggak tahu bedanya. Bagi dia, gagal ibarat ancaman, dan lebih baik aman, meskipun tidak kemana-mana. Kita pun akhirnya menunda, menghindar, bikin alasan, sampai suatu hari kita bilang ke diri sendiri, mungkin memang bukan jalanku. Padahal, itu bukan tentang jalan, itu tentang rasa takut yang kamu belum peluk baik-baik. Kita nggak pernah diajarkan bahwa takut itu wajar. Kita disuruh berani terus-menerus, tanpa pernah ditanya, apa kabar rasa takutmu hari ini? Kalau kamu merasa takut gagal, itu bukan kelemahan, itu alarm otakmu. Dan kamu bisa belajar bicara baik-baik dengannya. Bilang, tenang, aku tahu ini menakutkan, tapi aku nggak sendiri, aku pelan-pelan aja. Dan kali ini, aku tetap akan melangkah. Itu cukup. Karena keberanian bukan berarti tidak takut, tapi tetap berjalan, meski takutnya masih ada. Kita sudah bicara tentang bagaimana otak mencoba melindungi kita dari rasa gagal. Tapi ada satu hal lagi. Yang sering bikin rasa takut itu tumbuh semakin besar. Tekanan yang tak terlihat. Tekanan dari orang-orang di sekitar kita. Dari keluarga, dari teman, dari dunia yang terus bergerak cepat. Dari komentar yang katanya cuma bercanda, dari tatapan yang sebenarnya nggak ngomong apa-apa, tapi membuat kita merasa
kecil. Kita tumbuh di dunia yang suka hasil instan, yang hanya memuji pemenang, dan seolah lupa bahwa setiap keberhasilan selalu lahir dari begitu banyak kegagalan. Tapi dunia jarang menceritakan itu. Dunia lebih suka tepuk tangan saat kamu berhasil daripada peluk kamu saat kamu jatuh. Makanya, kita jadi takut gagal, bukan hanya karena takut mengecewakan diri sendiri, tapi juga takut mengecewakan orang lain, takut dicap tidak berguna, takut jadi bahan omongan, takut terlihat nggak bisa apa-apa. Padahal, kenapa kita harus malu saat sedang belajar? Kenapa kita harus merasa gagal saat sedang mencoba? Kadang, kita nggak takut gagal, karena kita nggak sanggup, tapi karena kita nggak mau terlihat kurang di mata orang lain. Dan itu menyakitkan, karena kita hidup bukan untuk memenuhi ekspektasi semua orang. Kamu nggak harus jadi sempurna biar bisa dihargai. Dan kamu nggak harus sukses dulu untuk layak dicintai. Kalau kamu merasa berat, mungkin bukan karena impianmu terlalu tinggi, tapi karena kamu menanggung terlalu banyak suara di luar dirimu. Hari ini, coba dengarkan suaramu sendiri. Diamkan sejenak suara dari luar, dan tanya pelan-pelan ke diri sendiri, sebenarnya aku pengen hidup seperti apa? Coba tanya ke diri sendiri, kalau kamu gagal, lalu kenapa? Apa yang sebenarnya kamu takuti? Apakah kamu takut dianggap bodoh, takut diremehkan, takut disalahpahami, atau takut kamu benar-benar bukan siapa-siapa? Semua rasa itu wajar, tapi coba lihat dari sisi lain. Apa yang terjadi kalau kamu tetap gagal, tapi kamu bertahan? Apa yang terjadi kalau kamu jatuh, tapi kamu bangun lagi, meskipun pelan? Itu adalah bentuk keberanian paling sunyi, yang nggak selalu terlihat, tapi terasa oleh dirimu sendiri. Karena gagal itu bukan akhir. Gagal adalah bukti bahwa kamu mencoba. Setiap orang yang kamu lihat sukses hari ini pernah jatuh, pernah ditolak, pernah dibilang nggak cocok, nggak mampu, bahkan mustahil. Tapi mereka tetap jalan. Bukan karena mereka nggak takut, tapi karena mereka berdamai dengan rasa takut itu. Gagal bukan musuhmu. Gagal itu guru. Dia mengajar kamu hal yang nggak bisa diajarkan buku. Dia menunjukkan celah, memperlihatkan arah, dan seringkali hal terbaik dalam hidup justru datang setelah kita gagal total, setelah semua rencana hancur, dan kita mulai menata ulang hidup dengan lebih jujur. Gagal itu menyakitkan, tapi juga memurnikan. Dia membersihkan harapan palsu dan menyisakan yang sungguh-sungguh. Jadi, kalau kamu gagal, tanya ke diri sendiri, apa yang bisa aku pelajari? Bukan apa yang salah dariku. Karena gagal itu bukan tentang siapa kamu, tapi tentang proses kamu menjadi. Mungkin selama ini kamu pikir berhasil adalah lawan dari gagal. Tapi sebenarnya, gagal adalah bagian dari jalan menuju berhasil. Kamu nggak bisa belajar berjalan tanpa pernah jatuh. Nggak bisa tumbuh dewasa tanpa pernah bingung. Nggak bisa bijak kalau belum pernah kecewa. Setiap kegagalan kecil membawamu sedikit lebih dekat pada diri sendiri, membuat kamu kenal mana yang palsu, mana yang sungguhan, mana yang kamu kejar karena orang lain, dan mana yang kamu mau karena hatimu sendiri. Dan di titik tertentu, kamu akan sadar bahwa ketakutan itu bukan sesuatu yang harus dilawan, tapi cukup dipeluk perlahan. Takut gagal itu bukan kelemahan, itu artinya kamu peduli, kamu punya harapan, dan selama harapan itu masih ada, kamu belum benar-benar kalah. Kamu mungkin akan jatuh berkali-kali, tapi kamu juga bisa bangkit berkali-kali. Dan setiap kali kamu bangkit, kamu jadi lebih kuat. Bukan karena kamu kebal, tapi karena kamu lebih jujur. Hari ini beri dirimu izin untuk mencoba lagi. Nggak harus sempurna, nggak harus langsung berhasil. Yang penting, kamu tetap berjalan, meskipun pelan, meskipun gemetar, meskipun takut, itu masih ikut di dalam dada. Karena berani gagal adalah satu-satunya jalan untuk benar-benar tumbuh.
Dan kamu sedang tumbuh, perlahan tapi pasti. Dan itu sudah luar biasa.